Cicak yang dimakan apa? Serangga, nyamuk. Cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Tapi nyatanya, bisa nangkep nyamuk yang bisa terbang. Nyatanya hidup kan. Padahal makanannya terbang, dia tidak bisa terbang. Tapi Allah kasih rezeki, nyamuk itu didekatkan oleh mulutnya cicak dan lidahnya nyambar nyamuk, bisa makan. Bayangkan. Itu kalau kita mau logika pakai akal mana nggak ketemu. Karena itu harus pakai apa? Batiniah, akal spiritual, iman, keyakinan bahwa rezeki itu Allah sudah menjamin. Asal dengan usaha. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan ya. Terima kasih Anda masih menonton YouTube saya. Semoga bermanfaat. Ini adalah hari sudah di bulan atau hari Idul Fitri ya, bulan Syawal ya kalau orang Islam mengatakan, tentunya mengawali hidup baru dan hal-hal baru. Dan biasanya di bulan Syawal atau di awal baru setelah liburan atau mungkin setelah Idul Fitri, banyak orang-orang yang mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan, yang nganggur supaya dapat pekerjaan. Biasanya adalah setelah Lebaran. Dan yang punya pekerjaan mungkin mempertimbangkan pekerjaannya untuk berpindah dan lain sebagainya. Sehingga awal bulan Syawal atau setelah bulan suci Ramadan dan kembali ke di bulan di Idul Fitri atau di hari suci Idul Fitri, ya tentunya kita harus membuat semangat yang baru. Ya, yang pertama, optimis. Yang sudah berlalu sudahlah. Ya. Mungkin yang beberapa waktu lalu ada yang mungkin punya nasib tidak baik atau kurang menguntungkan. Ya sudah, diikhlaskan. Ya, tetap bersyukur karena Anda masih hidup hari ini. Nah, hari ini ayo optimis, membuat rencana baru, membuat usaha baru atau kerja keras baru. Bahwa Anda pasti dapat rezeki, Anda bisa mencapai cita-cita. Ya. Ayo buka lembaran baru. Dengan apa? Pertama, optimis. Yang kedua adalah silaturahim. Nah, sambil berhalal sambil silaturahim kepada teman saudara yang tidak di lockdown ya, yang lokasi daerahnya tidak di lockdown. Ayo tingkatkan silaturahim. Karena silaturahim akan membuka pintu rezeki baru dan memperpanjang usia. Meluaskan rezeki dan memperpanjang usia. Oke, itu. Dan tentunya akan menambah kebaikan, tambah saudara, tambah teman. Sehingga yang kedua, perbanyak silaturahim untuk mengawali hidup baru dan mengawali usaha baru setelah Idul Fitri. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita hanya bisa meminta kepada Allah. Berdoa macam-macam. Bisa berdoa sendiri, sholat malam ya, baca wirid, baca sholawat, dzikir, memperbanyak berdoa kepada Allah, ke makom para wali, ke kiai, ke ulama ya, atau apapun, yang penting hubungan Anda dengan Allah diperbaiki. Tadi yang silaturahim, hubungan Anda dengan sesama manusia diperbaiki. Tadi yang pertama, optimis adalah hubungan diri sendiri dengan diri sendiri. Itu percaya diri, optimis, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah hari ini. Yang kedua tadi apa? Memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, yaitu dengan silaturahim dan berprasangka baik. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menambah ibadah, berdoa, tawasul, zikir ya, dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dengan berbagai jalan. Anda bisa mencari seorang guru untuk membimbing misalkan, atau Anda bisa menggunakan sarana spiritual untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Atau Anda ke pesantren atau ke ulama, ke kiai minta doa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara
usaha batin dan untuk menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, salah satunya adalah untuk usaha batin bisa menggunakan tasbih karomah dari Kang Mas Rohan, dari saya. Nah, tasbih karomah ini adalah tasbih yang sudah kita doakan dan ada wiridnya. Untuk apa? Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diijabah oleh Allah. Nah, tasbih ini sudah kita doakan secara khusus untuk usaha batinnya, spiritual. Kenapa? Karena usaha itu tidak cukup hanya dohir saja. Kerja keras, banting tulang, terus tidak ada usaha batin. Ya, hidup Anda tidak akan imbang. Banyak orang yang gagal hanya mengandalkan usaha dohir saja. Yang penting saya pinter, yang penting saya kerja keras, nggak peduli, ya saya nggak butuh guru, saya nggak butuh doa, saya nggak butuh spiritual, apa itu? Ada yang seperti itu, tapi faktanya banyak yang gagal. Karena apa? Hanya mengandalkan diri sendiri, melupakan Allah, melupakan doa orang-orang soleh, melupakan doa orang-orang yang punya ilmu, merupakan hubungan spiritual. Gitu. Juga sebaliknya, hanya mengandalkan spiritual, wirid, doa ke guru tapi nggak kerja, itu juga salah. Kalau hanya mengandalkan doa saja juga tidak boleh. Harus imbang. Dohirnya kerja keras, usaha, melamar kerja atau buat bisnis, silaturahim, cari pekerjaan, tanya-tanya. Nah, secara batin, spiritual, yaitu usaha batiniyah, spiritual. Datang seorang kepada guru, boleh kemanapun, Anda boleh datang ke tempat saya, atau menggunakan sarana spiritual, boleh order, Anda bisa pesan lewat WhatsApp, telepon ke admin saya, untuk memesan tasbih karomah sebagai sarana spiritual untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk segala hajat, rezeki, rumah tangga, penyembuhan dan lain sebagainya. Anda bisa baca informasinya di tasbihkaromah.com. Saya ulangi, Anda bisa baca di sini, mungkin ada tulisannya di www.tasbihkaromah.com. Insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Kenapa? Memang ya kita harus usaha dohir dan batin. Ada kekuatan dohiriyah dan kekuatan batin atau spiritual. Salah satunya adalah menggunakan sarana tasbih karomah dari saya. Itu. Dan yang terakhir, yakin Allah sudah menjatah rezeki buat Anda, bagi Anda yang berusaha. Kenapa? Karena memang kita diwajibkan usaha. Dan Allah sudah menggariskan bahwa rezeki Anda sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut saja yang nggak bisa bekerja, dia dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, burung, cicak. Anda coba lihat cicak itu. Cicak unik kan? Cicak yang dimakan apa? Serangga, nyamuk. Cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Tapi nyatanya, bisa nangkep nyamuk yang bisa terbang. Nyatanya hidup kan? Padahal makanannya terbang, dia tidak bisa terbang. Tapi Allah kasih rezeki, nyamuk itu didekatkan oleh mulutnya cicak dan lidahnya nyambar nyamuk, bisa makan. Bayangkan. Itu kalau kita mau logika pakai akal mana nggak ketemu. Karena itu harus pakai apa? Batiniyah, akal spiritual, iman, keyakinan bahwa rezeki itu Allah sudah menjamin. Asal dengan usaha. Ya cicak itu usaha cari nyamuk. Karena usahanya Allah giringlah nyamuk dekat dan dimakan dia. Tapi kalau cicak tidur mulu ya, nggak bangun, nggak mau usaha, ya gimana mau dapat rezeki? Ya mungkin dapat tapi entah berapa minggu sekali kan begitu. Tapi karena mau usaha si cicak ini cari nyamuk dan Allah kasih rezeki, nyamuk bisa mendekat. Padahal nyamuk bisa terbang, cicak tidak bisa terbang. Itu pun rezekinya bisa unik seperti itu. Nah kita manusia pun sama. Allah sudah menjamin rezeki asal usaha. Ya, oke, gitu. Dengan tadi yang saya sampaikan, optimis, perbanyak silaturahim, ya, dan berdoa atau takarub kepada Allah, dan bisa dengan menggunakan tasbih karomah. Semoga bermanfaat. Dari saya, Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.